Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbil alamin. Mangga mama sekalian, kita mengkaji lagi meneruskan bahasa kita kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai kepada aqobah yang ketiga, dan aqobah ketiga ini juga sudah sampai kepada awaik yang ketiga, yaitu syaitan. Nah, kita lanjutkan lagi kepada awal syaitan. Sedikit lagi ya tentang awal syaitan, penghalang beribadah itu syaitan. Kemarin sudah membahas tentang khotir ya, khawatir, lintas hati. Ada khawatir dari Allah, al khawatir mutlak ya. Ada khawatir dari malaikat mulhim, itu ilham namanya. Ada khawatir dari syaitan, yaitu waswas, dan khawatir daripada nafsu, yaitu hawa nafsu. Dan jelaskan kemarin tentang khawatir itu. Wa amma fasul hiyali wal mukhada'ati minasyaitani famajra dzalika annama qaida syaitani mabni ini Adam bi ta'at bi sab'ati ajuhin. Wa amma fasul hiyali, dan adapun pasal tentang taktik wa mukhada'ati, dan tipuan minasyaitan daripada syaitan, pamazu dalika, dan maka itu ialah tempat berlangsungnya, tempat berjalannya taktik dan tipuan. Anna maqaida syaitan wa misluhu, dan seumpamanya. Ana maqaida syaitan, sesungguhnya tipuan-tipuan setan, ma'abni Adam, bersama anak Adam manusia, bitaati, di dalam taat, tentang ketaatan manusia kepada Allah, bisab'ati aujuhin, itu ada 7 jalan. Syaitan menggoda manusia, ya, menipu manusia, itu ada 7 jalan yang Imam Ghazali sertakan di kitab ini. Ahaduha, salah satunya ayanhaha anha, bahwa setan melarang kepada manusia atau ibnu Adam anha, daripada taat kepada Allah. Jadi gitu, pertama setan memberi lintasan pada kita di hati kita supaya kita tidak mau melaksanakan taat gitu. Melarang setan kita melaksanakan taat. Itu pertama. Fa'in asamahullahu ta'ala, maka jika Allah memelihara akan seorang hamba, manusia, Allah Ta'ala raddahu, maka orang ini akan menolak ajakan setan yang melintas di hati kita. Bi'an qala, ialah bahwa dia berkata, seorang hamba tadi, ketika ada bisikan hatinya yang disulut oleh setan supaya tidak melakukan taat, maka dia berkata, mutajun ila zalika jiddan, dibutuhkan kepada taat jiddan sangat, gitu. Justru butuh saya untuk taat kepada Allah. Nah, ketika ada lintasan di hati kita, bisikan dari setan. Karena la budali, sebab tidak mesti buat bagiku minat tajawadi, daripada mengambil bekal, mencari bekal min hadza dunya, di dunia ini, al fayati, yang akan rusak, yang akan binasa, yang akan hilang dunia ini. Lil akhirati, untuk akhiratku, alati la in qada alaha, yang tidak akan habis, tidak akan hilang laha bagi akhirat. Jadi kata seseorang tadi, ketika ada lintasan hati dari setan, dia mengatakan bahwa saya butuh taat karena itu buat bekal saya di akhirat nanti. Karena dunia ini tidak akan kekal, tidak akan lama, sebentar saja, dan akan hilang, akan musnah. Nah, berhasil setan dalam satu tahap ini. Suma yamruhu bitaswib, ketika setan nggak bisa menggoda orang itu untuk tidak taat, tidak melaksanakan taat kepada Allah, maka masuk jurus kedua, yaitu memerintah kepada orang itu bitaswib, dengan menanti-nantikan, nanti aja ibadahnya gitu.
Contoh sudah azan, nanti tanggung ada kerjaan. Nah, itu taswib. Sudah qomat, tanggung, belum selesai, sedikit lagi kerjaannya. Terus sampai kita lupa. Akhirnya kita pas melakukan sholat itu di akhir daripada waktu sholat. Nah, itu taswib. Menantikan. Atau kita sudah punya uang banyak ya, zakat. Nanti. Kita wajib haji, sudah punya kemampuan, nanti. Gitu. Nah, itu yang kedua. Membuat setan supaya kita nanti aja melaksanakannya. Nantikan. Gitu. Fa'in asamahullahu subhanahu wa ta'ala, maka jika Allah memelihara akan orang tadi, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, waradahu, dan dia menolak ajakan setan ini. Bi'an qala, dengan bahwa dia berkata, laisa ajari biadiya, bukanlah ajalku itu di tanganku. Aku tidak memiliki ajalku. Ajalku bukan di tanganku, tapi di tangan Allah. Gitu. Ala anni, atasnya aku insawabtu. Jika aku menantikan, mengundurkan amal yaumi, amal hari ini, ila godin, kepada hari besok, amal godin, mata amaluhu. Lalu amal besok kapan saya kerjakannya? Gitu. Fa'inal kulli yaumin amalan. Maksudnya setiap hari itu ada amal-amal yang harus aku kerjakan. Sehingga nggak bisa saya menantikan amal-amalan, harus saya kerjakan saat ini juga. Gitu. Nah, kalau kita bisa menolak terhadap ajakan setan. Nah, kemudian nggak berhasil setan. Ya, nggak berhasil. Orang bersegera melakukan taat kepada Allah. Tur azan, buru-buru wudu, lalu pergi ke masjid berjamaah. Nggak bisa juga. Summa ya'muruhu bil ajalah. Kemudian setan mengajak, memerintahkan kepada seseorang bilang ajati kepada ajalah, tergesa-gesa, buru-buru mengerjakannya. Faqulahu, maka setan berkata kepada orang itu, ajil, buru-buru, cepat. Litabarugo lakada wakada, agar engkau cepat bisa langsung gitu. Mikada untuk ini. Cepat kerjakan, cepat kamu ada kerjaan lain lagi. Cepat kerjakan, ada kerjaan lain lagi. Membutuh kamu kerjakan, cepat. Nah, gitu. Jadi gitu. Yang pertama tadi setan melarang kita mengerjakan taat. Nah, nggak berhasil, maka jalan kedua dia tempuh yaitu mentaswib supaya kita menantikan pengerjaannya. Diundur pekerjaannya. Nah, nggak bisa juga lalu ajalah dibuat kita buru-buru mengerjakannya. Fa'in asamahullahu ta'ala, maka jikalau Allah memelihara kepada orang itu, waraddahu, dan dia menolak ajakan setan, bi'an qala, oleh bahwa ialah bahwa dia berkata, qailul amali ma tamami khairun min kasrihi ma nuqsan. Amal yang sedikit ma tamami bersama kesempurnaan amal, khairun itu lebih baik min kasrihi daripada banyaknya amal, manukson serta banyak kekurangan. Ya, itu maka kita mesti kita harus setiap amal itu benar-benar sempurna ya. Pertama dalam hal sholat ya. Soalnya kadang-kadang banyak urusan ya. Kalau subuh orang dagang pagi-pagi ke pasar. Kadang-kadang dia buru-buru subuhnya bergesa-gesa gitu kan. Karena apa? Karena dia berharap atau mengharapkan ada kerjaan lain harus dikerjakan lagi gitu. Dan ini sebenarnya mengurangi nilai ibadah karena kehusuk kita mengerjakannya gitu. Nah, setan terus mengojok-ojok gitu kan. Contoh orang dagang ya kan, dagang di pasar atau di toko. Lalu ada orang datang belanja ya kan. Terus azan, lalu buru-buru ke masjid misalnya. Nah, ada pikiran dia tuh, gimana nih yang palang kita udah datang nih. Kalau saya nanti lama nanti lari nih. Lalu kita lama-lama cepat sholat di masjidnya aja lah gitu kan, sehingga nggak khusus sholat untuk mengajar pelanggan tadi yang datang di kita gitu. Sehingga dari ibadah kita berkurang. Ini banyak kita temui ya, kita alami juga ya seperti itu. Makanya kalau itu tenang saja, rizki itu Allah yang ngatur ya kan. Yang penting kita ibadah Allah dengan khusyuk, dengan tenang,
insya Allah kalau rezeki nggak kemana-mana, pasti datang juga gitu kan. Gitu. Saya dulu begitu. Dulu waktu saya dagang toko gitu ya, sering malam gitu, sering sekali gitu ya. Tapi setelah lama direnungkan, udahlah, rezeki Allah yang ngatur, ngapain kita mikirin rezeki terus kan? Udah aja ibadah yang benar gitu kan. Nanti juga kalau rezeki kita pasti datang, nggak mungkin lari gitu. Nah, perlu ditegaskan di hati kita bahwa rezeki itu urusan Allah, gitu kan. Penting kita ibadah kita diteguhkan ibadahnya. Nah, nggak berhasil juga setan membuat kita ajalah, lari masuk yang keempat, langkah keempat. Summa yamruhu bi itmamil amal mura'atan linnas. Kemudian dia memerintahkan kepada kita supaya amalnya itu sempurna, gitu kan. Mura'atan, tetapi dengan catatan ada riya linnas untuk manusia, supaya kita dikatakan orang yang taat, benar taat, itu orang-orang yang benar-benar khusyuk ibadahnya, bisa gitu. Fa'in asamahullah ta'ala, jika Allah memelihara kepadanya, waradahu, dan dia menolak ajakan setan, bi'an qala ila, bahwa berkata dia, maladzi amalu bimura'atin nas, apa yang menyebabkan aku beramal dengan untuk lihat manusia? Afala takfi, ini apakah tidak cukup kepadaku ru'yatullah ta'ala, oleh penglihatan Allah Ta'ala padaku. Nah, ini untuk menolak ajak setan agar kita riya. Apa sih yang harus dilihat manusia? Kenapa sih harus minta dipuji manusia? Terus cukup Allah sebagai yang kita tuju gitu. Sehingga cukup Allah melihat kepada kita saja. Suma yuridu, kemudian setelah langkah yang keempat nggak berhasil, suma yuridu, kemudian setan menghendaki ayuqi'ahu, akan menjatuhkan kepada seorang hamba bil ujub, di dalam rasa ujub. Nggak berhasil juga nih riya, itu kita nggak bisa riya, maka timbul di hati kita rintasan hati untuk ujub. Fayaqulu, maka berkata setan, ma'adzamaka wa ma ayaqadaka wa ma abdalaka, aduhai engkau itu agung besar, wa ma ayaqadaka, aduhai engkau itu jaga, wa ma abdalaka, aduhai engkau itu sangat mulia, sangat banyak kelebihannya. Itu setan ke kita, memisiki, wah kamu tuh hebat, kamu tuh agung, kamu itu orang yang jaga terus dalam ibadah gitu. Bain asamahullah ta'ala, maka jika Allah memelihara kepadanya, waradahu, dan menolak ajakan setan, bi'an qala, ialah bahwa dia mengatakan al-minatu lillahi ta'ala fi dzalika duni, bermuaminnah karunia lillahi, itu milik Allah ta'ala yang maha tinggi, fi dzalika, di dalam taatku, ini bukan dariku. Jadi salah satu untuk menghilangkan ujub itu adalah zikrul minnah, ingat karunia Allah. Bahwa kita melaksanakan taat itu karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita mau melaksanakan taat. Nah, gitu. Zikrul minnah, menghilangkan ingat terhadap karunia Allah. Jadi bukan berdasarkan atas diri kita kemampuannya gitu, atau bukan bersumber dari diri kita. Itu semata Allah berikan kepada kita kemampuan, ya, kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan ujub, yaitu zikrul minnah, ingat terhadap karunia Allah. Kalau saya begini, kalau saya sih untuk menghilangkan ujub begini, misalnya kita melakukan pekerjaan di komputer, ya, membuat suatu karya, ya kan, suatu karya yang bagus, misalnya membuat gambar atau animasi atau apa sajalah di komputer. Nah, kan kita hasil kita berdasarkan apa-apa yang ada di komputer, software-nya atau aplikasinya. Dan aplikasi itu Allah berikan kepada diri kita, ya kan, di diri kita, aplikasi kita, sehingga kita bisa berbuat taat kepada Allah.
Nah, kira-kira begitulah kira-kira bagaimana kita meresapi bahwa karunia Allah itu Allah siapkan di tubuh kita sehingga kita bisa berdayakan untuk taat kepada Allah. Wa waladzi khassani, dan dialah Allah yang telah memberikan aku keutamaan, ya, mengkhususkan aku bi taufiqihi, dengan taufiknya Allah. Wa jali amali qimatan bi fadhihi, dan menjadikan bagi amalku qimatan itu berharga, ya, bi fadhihi, dengan karena Allah, bukan karena nilai ibadahku, tapi karena Allah yang memberikan nilai yang baik untuk amalku, bukan karena amalku bagus, tidak. Walaula faduhu, maka jika tidak ada karena Allah, pamadza kana qimatan hadzal amal, maka apa keadaan amal ini punya nilai, gitu ya. Bijambi nikmatillah, di dalam dihadapkan dengan pihak nikmat Allah. Nah, kalau kita beramal, berapa sih nilainya sih dibandingkan dengan nikmat Allah yang luar biasa banyak dalam diri kita, mulai dari kepala sampai ke kaki, ya, dari nikmat hidup aja, ya, nikmat hidup, bisa hidup, bisa menikmati, lalu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan taat kita, gak ada nilainya. Lalu kenapa bernilai? Allah yang memberikan nilai kepada kita karena karunia-Nya, bukan karena semata-mata ibadah kita. Fi jambi nikmatillahi, di dalam pihak nikmat Allah Ta'ala alaihi atasku. Wa jambi ma'asyati lahu, dan pihak maksiatku pada Allah. Nah, kalau kita perhatikan lagi nih maksiat kita, justru lebih banyak lagi. Terutama nikmat maksiat hati, luar biasa. Kita nggak bersyukur, ya, sedikit bersyukurnya. Kita tidak memuji Allah, kadang kita nggak ridho terhadap takdir Allah, ya. Kadang kita ada rasa hasud, ada rasa ria yang tersembunyi, ya, ada ujung tersembunyi. Nah, itu luar biasa maksiatnya. Nah, sehingga kalau kita hadapkan dengan taat kita, gak ada nilainya sebenarnya. Apalagi dengan nikmat Allah, luar biasa sedikitnya, gitu, kita. Nah, kemudian nggak cukup, ya, nggak berhasil setan dengan langkah kelima, masuk langkah keenam. Sumayatihi min wajhin sadisin. Kemudian datang setan kepada orang itu dengan wajah yang keenam. Bahwa a'adumuha, yaitu wajah keenam, dan yang keenam itu yang paling besarnya tipuan setan. Wa yaqifu alaihi ila mutaqayyidun, dan tidaklah berdiri, ya, berhenti alaihi atas orang itu illa, kecuali mutaqayyidun, orang yang jaga. Ini bagi orang-orang yang nggak jaga mah banyak tertipu nih di yang ke-6 ini. Kita barangkali, ya, yang kita sering lalai, nggak jaga, sehingga kita nggak merasa kita terkena jalan yang ke-6 ini. Bahwa dan yang ke-6, ayakula, biar bahwa setan berkata istahid anta fisri, bersungguh-sungguh kalian engkau fisri, dalam ibadah yang sir, yang nggak terlihat. Gitu. Sok ibadah nggak terlihat supaya engkau ikhlas. Nah, lalu ketika engkau ikhlas, akan timbul di hati kita bahwa saya itu udah ikhlas. Lalu ke hati kita itu kita bangga dengan keikhlasan itu. Itu tipuan sebenarnya. Fa inna Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala, sayudhiruhu, Allah akan menampakkan amal engkau yang sir itu alaika, atas engkau. Wa yabisu kullu amalin amaluhu, dan memakai kul amalin, setiap orang beramal amal akan amalnya. Ya, bisa Allah memakaikan setiap amal kepada setiap beramal akan amalnya. Waroda bidzalika, dan menghendaki setan bidzalika, dengan lintasan hati ini, ya, beramal dengan sir, gitu. Lalu akhirnya Allah akan menampakkan amal itu pada engkau, gitu kan. Doroban, satu macam ria daripada ria. Itu maksudnya setan itu. Jadi ia mau menampakkan keriaan yang sangat halus sekali, yang orang nggak merasa, kecuali orang yang muqayyidun, orang yang bangun, gitu. Fa'inna asmahullah Ta'ala, jika Allah memelihara dia, waradahu, dan Allah menolak ajakan setan, lintasan setan tadi, bi'an qala, ya, dia berkata, ya mal'un, wahai yang terlanat, ilal'an, sampai sekarang, kung ta'tini, engkau datang kepadaku, min hajin ifsyadi amali, dari wajah jalan untuk merusak amal-amalku.
Walaan, dan sekarang juga engkau tak datang kepadaku. Min wajhi ishahihi, dengan jalan membaikkan amalku. Itu sidahu. Tapi tujuan engkau mau merusak amalku. Gitu. Nah, kalau orang sadar tentang nisa hati yang begitu tersembunyinya, ya, soal akan itu membuat kita ikhlas, tapi sebenarnya itu membuat kita nggak ikhlas. Gitu. Innama ana Allah Ta'ala. Aku ini adalah hamba Allah Ta'ala. Wa huwa sayyidi, dan Tuhanku adalah Tuhanku. Yang aku sembah. Ini sya'a adharo, jika dia menghendaki dia akan nampakkan amalku. Wa sya'a akhfa, dan jika dia menghendaki, Allah menghendaki, akhfa, dia akan menyembunyikan amalku. Wa sya'a ja'alani khatiron, jika dia menghendaki kepadaku khatiron, ya, mulia, itu kan. Wa sya'a ja'alani hakiron, dan dia menghendaki hanya menjadikan aku hakiron, itu hina. Wa dzalika ilaihi, dan semua itu kepadanya, tekan kepadanya. Kepada Allah, tekan Allah saja. Wa ubali, aku nggak peduli. Ini untuk diri kita yang mengujali mengajar kita, udahlah, gak usah mikirin tentang bisikan setan, udah kamu mah penting hamba Allah, udah beribadah pada Allah, mau tampakkan terserah, ya. Itu misalnya harus ibadah dengan terlihat orang, terlihat aja nggak masalah. Kalau kita ibadah dengan sir saja nggak apa-apa. Dengan catatan kita nggak peduli dengan itu semua, mau Allah tampakkan enggak, terserah, penting kita ibadah pada Allah. Adhara dzalika linnas aw yamhidhu. Apakah Allah menampakkan amalku untuk manusia, aw lam yuzhiru, atau enggak menampakkan? Faisa bi aidihim syai'un, maka tidak ada di hadapan manusia syai'un sedikit pun. Enggak ada pengaruhnya manusia itu. Sama saja. Penting kita fokus kepada Allah. Nah, enggak bisa juga dengan langkah yang ke-6 masuk langkah yang ke-7. Summayatihi min wajhin sabi'in. Kemudian datang setan kepada seorang hamba manusia min wajhin sabi'in, dari wajah yang ke-7, jalan yang ke-7. Wa yaqulu, maka berkata setan, la hajatalaka ila hadat amal. La hajatalaka, enggak ada keperluan bagimu kepada amal ini. Li'anaka, karena engkau ini koi kata sa'idan, jika engkau diciptakan sebagai orang yang akan selamat, akan gembira, akan bahagia, lam yadurruka tarakul amal, maka tidak akan membahayakan bagimu meninggalkan amal. Udah, nggak perlu beramal lah. Itu kan kalau engkau diciptakan sebagai orang selamat juga nggak berbahaya tuh meninggalkan amal. Pasti kan engkau diciptakan oleh Allah sebagai orang yang bahagia, orang yang selamat. Nggak penting meninggalkan amal. Kayak gitu kan setan. Wanukhirikta syakian, dan jika engkau diciptakan sebagai orang yang celaka, yang fa'ka filuhu, nggak ada manfaat untukmu mengerjakan taat itu, amal itu. Gitu. Jadi ini tipuan luar biasa nih. Banyak juga tertipu, ya. Banyak paham-paham sekarang, paham sekarang bahwa ada paham yang mengatakan bahwa udah nggak perlu sholat, nggak perlu zakat. Kalau Allah mengenai engkau itu selamat, pasti selamat. Nggak zakat, nggak puasa juga, nggak sholat juga. Kalau engkau ditakdirkan celaka, ya sholat, puasa, zakat nggak bermanfaat belum, tetap aja kamu celaka. Nah, ada paham seperti itu. Nah, ini paham dari setan ini. Fa'in asamahullah ta'ala, maka kalau Allah memelihara dia, waradahu, dari menolak akan ajak setan, yang kola, yang bahwa dia mengatakan, Ina ma'ana, hanya saja aku, abdun, aku adalah seorang hamba, wa ala abdi, dan wajib atas seorang hamba, imtisalul amri, ialah menjunjung tinggi perintah Allah, bi'ubudahi, dengan menyembahnya Allah. Wa rabu alamu birububatihi, dan Allah maha mengetahui dengan rububiyahnya. Yahkumu ma yasha, Allah menghukumi apa yang Allah kehendaki, wa yaf'alu ma yurid, dan Allah mengerjakan yang Allah kehendaki. Wa ya anahu, dan sesungguhnya ya nafa'unil amalu kaifakum, sungguh akan bermanfaat amal kepadaku bagaimana keadaan aku, bagaimanapun akan aku, bagaimanapun keadaan aku. Li'ani, karena sesungguhnya aku
In kuntu sa'idan, jika aku memang ditakdirkan sebagai orang yang bahagia, yang selamat di akhirat, ihtajtu ilahi li jadil thawabi. Aku butuh kepada amal untuk menambah pahala. Wa yang kuntu syaqiyan, dan jika aku ditakdirkan sebagai orang yang celaka, orang yang sengsara, pana muhtaju ilaihi, maka butuh ilahi kepada amal. Kaila aluma nafsi, agar aku tidak mencerta diriku. Wala anna Allah Ta'ala, dan atasnya Allah Ta'ala la yu'aqibuni, tidak menyebabkan aku disiksa ala taati, atas meninggalkan taat, iku lihalin, dengan segala keadaan. Wa yaduruni, dan tidak membahayakan aku. Wala anni, dan atasnya aku, in udkhiltun nar, jika aku dimasukkan ke neraka, wa ana muti'un, sedang aku taat kepada Allah, ahabu ilayya, aku lebih senang kepadaku, gitu. Min an khadhulaha, daripada aku memasuk bahwa aku masuk kepada neraka, wa ana asin, sedang aku dalam keadaan maksiat. Tidak masalah. Kalau memang aku terkira masuk neraka dan aku udah taat, aku cintai. Daripada aku masuk neraka tapi aku maksiat. Fakaipa, maka bagaimana? Waduhu hakun, sedangkan janji Allah itu benar. Wa qalhu, dan firman Allah itu shadiqun, benar, pasti terjadi. Wa qad wa'ada ala ta'ati wasawab, dan sungguh Allah telah berjanji memberikan janji ala ta'at, atau orang taat bisa dengan memberikan pahala. Faman laqi Allah Ta'ala, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, al-iman, di atas iman, wa ta'at, dan di atas ta'at, lam yadkhulin naro al-balata, maka Allah tidak akan memasukkan seorang ke neraka sama sekali. Wa dakhala jannata, dan Allah masukkan ke surga, la istisqahihi li istihqaqihi bi amalihil jannata, bukan karena mestinya orang itu bi amalihi, dengan amalnya akan surga, bukan karena amalnya dia masuk surga, bukan gitu. Walakin, tetapi li warillahi shadiqi, karena janji Allah yang benar, bukan karena amal kita masuk ke surga, bukan, tapi karena Allah telah berjanji kepada seseorang, barang siapa yang beriman dan taat kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Itu maksudnya. Walihada makna, dan bagaimana ini akhbarallah Ta'ala ala su'adai idh qalu, Allah telah mengabarkan, ya, tentang orang-orang yang gembira, orang yang bahagia, idh qalu, ketika Allah telah berfirman, idh qalu, ketika berkata hamba-hamba Allah yang telah selamat, yang telah bahagia. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, segala puji itu milik Allah yang telah membenarkan kami dengan janjinya. Ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 40, ayat 80, ayat 74. Patayaqad rahimahullahu ta'ala, maka bangunlah, sadarlah, jagalah, benar Allah merahmati kepada engkau. Fa'inal amro, maka sesungguhnya perkara, kama taro, sebenarnya engkau telah lihat, watas sebenarnya engkau telah dengar, wakis alaihi sa'il af'ali wal ahwali, maka kiaskan atasnya semua pekerjaan dan keadaan. Nah, jadi atas tipuan setan, ya, semua keadaan pekerjaan itu kita kiaskan. Pasti begitu setan itu mengajak 7 wajah tadi, 7 jalan tadi, ya. Pasti begitu tahapannya. 1, supaya kita tidak melaksanakan taat, melarang kita taat. Kalau kedua nggak bisa, disuruh kita taswib, menanti, menunda-nunda. Nggak bisa juga disuruh kita al-ajalah, gitu kan? Nggak juga disuruh kita riya, nggak juga disuruh kita ujub, nggak juga disuruh kita ibadah sir, tapi dengan tujuan untuk riya. Nah, yang ketujuh baru udahlah, nggak usah ibadah, nggak usah beramal. Toh kalian juga akan celaka, nggak pengaruh tuh beramal. Kalau engkau juga akan selamat, akan bahagia, nggak pengaruh juga itu meninggalkan taat. Begitu kata setan. Padahal kita nggak tahu kan, itu kan gaib.
memang ketika kita di kandungan 4 bulan, Allah tetap kita apakah kita orang yang selamat atau yang celaka. Tapi kita nggak tahu. Itu di hadapan di tangan Allah kan, bukan tangan kita. Tapi sama ini kita disuruh untuk taat, lakukan aja taat. Nah itu tipuan setan ya. Wasta'in, dan minta tolonglah billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wasta'in bihi, dan berlindunglah engkau bihi, kepada Allah. Fa'inal amro biyadihi, maksudnya sebuah perkara itu ada di tangan Allah. Wa minhu, dan dari Allah at-taufiqu, itu pertolongan supaya kita cocok untuk beramal soleh. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil azim, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan dengan sebab Allah al-ali, yang maha tinggi, alim, yang maha agung. Nah itu teman sekalian, jadi ini semua perkara taat ya, itu setan memberikan 7 langkah jurus ya, menghelah kita ya, mensiasati kita, bertaktik kita, dan tipuan kita baik kita ya. Yang 7 jalan tadi. Satu adalah tidak boleh melakukan amal, satu, nggak bisa juga. Lalu yang kedua taswib ya, yang ketiga adalah ajalah, yang keempat ada dibuat riya kita, yang kelima ada dibuat kita ujub, yang keenam kita suruh sir ya, suruh sir kita beribadah supaya tidak terlihat orang, supaya kita itu benar-benar menjauhi dari orang, tapi ada di hati kita supaya kita terkenal dengan orang yang ikhlas. Itu riya juga. Dan yang ketujuh adalah kita dijanjikan oleh setan, udah nggak usah lakukan taat, toh kamu juga menjadi orang ditakdirkan sebagai orang bahagia juga nggak pengaruh itu menjalankan taat. Atau kalau kamu ditakdirkan menjadi orang celaka, nggak pengaruh juga kamu melakukan taat, nggak ada pengaruhnya. Udah usah melakukan itu, nggak begitu. Itu tipuan setan yang 7, dan itu akan berlaku kepada semua keadaan dan pekerjaan. Itu barangkali memang sekalian, udah sekalian bisa tajam ya, melihat atau merasakan tipuan setan yang melintas di hati kita, yang melintas kita, sehingga kita bisa mencegahnya. Mohon maaf, kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.